Halo Sobat Kopi Politik dimanapun rekan-rekan berada, kita jumpa lagi di Kopi Politik yang saat ini kita memasuki episode 13. Sudah saatnya pasti rasa kangen itu harus diobati termasuk para penggemar sekalian yang saya rasa ini kenapa untuk Kopi Politik kita nantikan nih banyak banget bahasan topik-topik tentang perpolitikan dalam negeri ya, yang saya rasa dalam 9 bulan terakhir banyak dinamika. Mulai dari pergantian kepemimpinan, bagaimana gejolak di Pilpres maupun Pilkada yang baru-baru ini sudah kita laksanakan pemungutan suaranya walaupun prosesnya masih panjang di beberapa daerah. Mulai dari calon kotak kosong yang menang, mulai dari gugatan ke MK, sampai nanti pemungutan suara ulang. Kalau misalkan kotak kosong itu menang, Mas Ampi. Nah, hadir lagi dengan kita, Mas Ampi. Semoga kabar baik ya, Mas ya. Selamat malam Mas Mario, kabar baik Selamat selalu. malam. Kabar baik selalu, walaupun sepertinya ini di Jakarta sudah mulai masuk musim hujan dan makin kencang banget. Ah, Mas Ampi, masih panas nih tentang pilkada ya, yang sebetulnya kalau kita lihat beberapa daerah masih akan panjang prosesnya, tapi di Betul. Jakarta ternyata prosesnya lebih singkat dari prediksi banyak ilmuwan politik. Ternyata langkah, bisa saya katakan ya, langkah tidak terduga itu diambil oleh paslon 01 yang nampaknya memberikan Jakarta satu secara lebih cepat ke 03 gitu. Nah, Mas Amri, tapi terlepas dari itu, kita angkat topik tentang pilkada yang highlightnya sebetulnya ajang asal pilih gitu, karena ini kita bukan membahas ke satu daerah spesifik, tapi kita membahas diskursus pilkada yang masih sangat hangat, tapi muncul wacana yang dilemparkan oleh Pak Prabowo soal soal pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Yang berarti hak masyarakat untuk memilih di daerahnya akan dipindahkan ke wakilnya, tanda kutip ya, yaitu ke DPRD, yang beliau katakan pada waktu itu di acara ulang tahun Partai Golkar nih ke-60 pada 12 Desember 2024 lalu. Kalau beliau menyinggung bahwa lagi-lagi kacamata Pak Prabowo sangat untung rugi soal politik, yakni soal efisiensi biaya berkaca ke beberapa negara. Ya, terlepas dari konteks perbedaan sosial politik di negara-negara yang beliau sebut ya, tapi beliau menganggap kalau ongkos politik pelaksanaan pilkada itu sangat mahal. Baik budgeting di sisi APBN-nya maupun juga soal ongkos politik ya yang dikeluarkan oleh masing-masing paslon. Tapi terlepas dari itu sebetulnya Mas Ampi kita bisa bedah lah ya kalau kita lihat karena ini tidak jauh-jauh juga dari konteks pilkada yang baru saja selesai. Kenapa kok wacana ini dilempar ke publik masih hangat pilkada? Kenapa kok nggak sebelumnya sih? Kenapa kok nggak 1 tahun lagi sih? Kenapa kok harus saat ini gitu? Apakah beliau kecewa dengan hasil yang ada gitu? Ataukah ada hal lain gitu ya? Nah, berbicara soal itu Mas Hafiz sedikit memberikan pengantar bahwa ada dua kubu lah kalau kita katakan ya, kalau kita anggap politik ini hitam dan putih. Kubu pertama aspek yang mendukung, ya ini tentu argumen soal argumen soal mempermudah kerja pemerintah pusat karena nanti kalau yang dipilih oleh anggota DPRD masing-masing daerahnya gitu ya, itu akan mempermudah konsolidasi kekuasaan gitu. Jadi ibarat kata program pemerintah pusat akan mudah terrealisasi ke tingkat daerah gitu. Kita bayangkan kalau itu berbeda kubu dari pemerintah pusat, walaupun ya kita tahu negara kita negara kesatuan, tapi tentu faksi-faksi di tingkat daerah pasti akan ada gitu. Jadi ini barat kata mempermudah konsolidasi kekuasaan itu ya. Atau juga argumen tentang pemborosan anggaran gitu ya, memperkecil politik uang gitu. Tapi satu sisi ada juga kubu yang menganggap kalau kalau kita beralih lagi ke sistem yang membuat kepala daerah dipilih oleh
DPRD, ini akan menjadi kemunduran demokrasi karena kita tahu otonomi daerah ataupun juga hak masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya itu salah satu amanat reformasi juga sebetulnya yang menandakan kalau demokrasi kita makin maju gitu ya. Jadi ini ibarat kata ditarik mundur lagi gitu. Nah, Mas Ampi, kalau boleh tahu argumen dari dua hal ini gitu kita baca. Menurut Mas Ampi gimana sih membaca pikiran dari Pak Prabowo? Kenapa kok terus melempar wacana ini dekat-dekat ya, dekat-dekat dengan pilkada yang belum usai sebetulnya proses itu. Menurut Mas Ampi gimana Mas Ampi? Makasih ya Mas Mario. Saya kira perlu saya ucapkan selamat malam juga untuk teman-teman pecinta Cowboy Politics. Kami baru kembali tayang karena memang cukup sibuk dan akhirnya kita bertemu lagi di episode ke-13. Kembali ke pertanyaan Mas Mario tadi, bagaimana membaca pikiran Prabowo? Kok ini terlalu dini? Saya kira ini banyak sekali kalau kita melihat konteks kenapa kemudian terlalu cepat Presiden kita Prabowo padahal proses ini belum selesai karena ada beberapa tahapan yang belum sampai di ujung. Bahkan kepala-kepala daerah yang terpilih di 514 kabupaten kota plus 37 ya Iya. provinsi minus Yogyakarta sedang mempersiapkan diri untuk dilantik tanggal 10 Februari 7 dan tanggal 10 Februari. Poin saya begini, Mar. Mungkin secara cepat kalau ditanya apakah Prabowo presiden kita kecewa, saya kira tidak. Karena kalau kita lihat secara umum, Mar, eh, memang data belum masuk semua. Yang saya lihat sebetulnya pasangan yang didukung oleh partai Gerindra, partainya presiden kita ini, itu di tempat-tempat strategis dia menang. Dan bahkan banyak sekali kader dia yang saya lihat menang. Nah ini makanya kalau dibilang kecewa, saya kira tidak. Kalau saya sedikit lebih cepat membaca sebagai orang yang juga terlibat dalam proses pendampingan politik di Kabupaten Gonto, saya melihat memang ada desain besar yang memang sudah disiapkan cukup awal di tahun 2029, Pak. Memang kalau kita masuk pada diskusi soal efisiensi, soal bagaimana memperkecil money politik atau tidak, saya tidak cukup setuju, Mar, karena memang mau dihitung dengan pilkada langsung maupun tidak langsung, tetap berbiaya mahal. Karena memang kalau kalau Mario ingat ya, memang sebelum pilkada langsung ini, kalau kita lihat ongkos membayar DPRD, saya harus secara gamblang mengatakan membayar DPRD memang tidak terlalu mahal. Oke. Di kabupaten saya, di Kabupaten Belu, sebetulnya dulu saya mengikuti itu, ya paling tidak mereka cara memainkan politik, dinamika politik di bawahnya itu, angkanya itu menurutku tidak besar seperti yang saya bayangkan sekarang dengan pilkada langsung. Karena banyak hal yang kemudian harus di apa ya, diberesin, mulai dari proses uh, pencarian posisi, rekomendasi, lalu kemudian kampanye, dan termasuk serangan fajar dan lain sebagainya dengan sebutannya macam-macam, sedekah subuh dan lain sebagainya. Hmm. Di beberapa daerah Indonesia Timur, Mario tahu dengan sebutan mungkin ya kita sebutlah di Gorontalo dengan kuti-kuti atau mea-mea, biu-biu dan sebagainya. Tetapi mari lihat pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung menurut saya berbeda. Apalagi nanti masuk ke pilkada tidak langsung. Kalau argumentasinya efisiensi, saya agak ragu kemudian kalau kita mau mengefisiensi pilkada kita. Karena tetap saja ada ongkos politik yang luar biasa mahal. Kalau kita hitung ya, misalnya kabupaten itu punya 40 anggota DPRD. Dia mau tidak mau harus memastikan ada 40 anggota, 21 anggota DPRD partai tertentu. Kalau dia menjadi bupati, dia harus berjuang mencapai 21 anggota kursi supaya dia tidak bisa mengeluarkan ongkos yang mahal. Hmm. Karena pasti partainya itu kemudian gampang lah. Tapi kalau kemudian dia hanya punya 6 kursi atau 10 kursi, maka mau tidak mau dia harus mencari lagi 10 kursi atau 11 kursi untuk bisa mencapai kemenangan itu. Karena misalnya 40 kursi, ya dia harus capai 21.
setidaknya Hmm. pasangan itu harus mencapai 21. Nah, kalau Ya. dia punya tabungannya 10 kursi aja, dia harus membeli kursi 11. Dan itu pasti angkanya itu makin hari makin naik, Mar. Jadi tidak segampang itulah kalau kita mau pakai alasan efisiensi. Kalau bagi saya, kalau cukup cepat saya membacanya, sebetulnya ini adalah upaya partai tertentu sedang mengamankan posisinya di 2029. Nah, tidak di tempat ini kita terlalu cepat kita membahas di episode ini, tapi bagi saya ini adalah desain besar menuju ke sana. Jadi eh, bagi saya masyarakat harus kemudian cukup cerdas untuk melihat ini, karena mau pilkada langsung mau pilkada tidak langsung tetap berbiaya mahal. Saya sempat Hmm. memikirkan begini, Mar. Pilkada tidak langsung bagi saya kemarin sudah oke. Pilkada langsung bagi saya sudah oke. Sorry, saya koreksi, pilkada langsung bagi saya sudah oke. Nah, yang menurut saya instrumen yang paling baik untuk bisa memastikan biaya politik itu nggak mahal, sebetulnya dengan melakukan pilkada serentak di 514 plus 37 provinsi. Yang saya alami kemarin di beberapa daerah, itu praktik money politik itu hampir turun ininya, pasarannya. Karena Hmm. uang kartal itu ternyata di seluruh Indonesia diperlukan, Mar. Jadi eh, Iya. akhirnya kalau misalnya 4 orang bertanding, lalu kemudian mereka tidak punya duit akses terhadap uang kartal itu, meskipun dia punya duit, tapi kan dia tidak bisa mengakses. Hmm. Jadi kemudian mereka sama-sama tahu dan mau saling tahu, ya udahlah kita bertarung normal aja. Nah ini menurut saya kalau mau bicara efisiensi, dipastikan aja ini praktek ini dengan ya memperkuat semua apa ya instrumen-instrumen untuk paling tidak ke depan didisiplinkan bank supaya kemudian tidak menerbitkan atau tidak bisa mengeluarkan uang kartal di 1 bulan terakhir, karena relatif di 1 bulan 2 minggu 1 minggu 3 hari terakhir itu sebetulnya kebutuhan orang terhadap uang kartal itu jauh lebih tinggi. Punya aku. Hmm. Ya, jauh lebih tinggi. Jadi saya akhirnya kemudian sempat berpikir, Mar, waktu melakukan pendampingan di beberapa daerah itu, oh ya ini bagus sebetulnya pilkada langsung, pilkada serentak, dan akhirnya orang sama-sama tahu ya udahlah ini uang nggak bisa diakses meskipun dia punya tabungan. Ada Hmm. pengusaha yang mau membantu ya. Tapi kalau dia tidak saving jauh-jauh hari, dia tidak siapkan ini jauh-jauh hari, akhirnya dia tidak bisa mengakses apapun itu. Jadi kalau alasan efisiensi bagi saya itu tidak cukup kuat, Pak. Yang bagi saya itu harus kita lihat adalah harus dibuat kajian yang cukup serius. Mungkin bukan dengan pilkada pilkada tidak langsung, tapi mungkin pilkada langsung yang terus diperbaiki sistemnya supaya money politik yang menjadi isu apa ya, big issue atau green 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 issue atau green problems itu ya bisa kita atasi, Mak. Iya. Itu catatan. Oke. Oke, Mas Sampi. Pertama, Mas Sampi tadi nyampein kalau pilkada ini sebetulnya green design ya. Kalau kalau kita bicara ya, kenapa kok statement pilkada nggak langsung, tidak langsung itu keluar karena ini green design sebetulnya bukan untuk saat ini, tapi ke depan 2029 ya. Persiapannya sudah jauh-jauh hari. Tapi memang ketika kita bicara kekuasaan itu harus berkelanjutan, maka itu bukan suatu hal yang apa ya, bukan satu hal yang tabu, bukan satu hal yang memang apa eh, apa harus ditutup-tutupi ya. Memang betul, pastikan keberlanjutan kekuasaan itu mau nggak mau akan dicari oleh para politisi ya. Tapi menariknya Mas Hampi kalau kita bicara soal keberlanjutan kekuasaan itu, yang berarti kan kita berbicara soal ada sesuatu yang harus dilakukan untuk melakukan konsolidasi kekuatan ya di tingkat akar rumput Hmm. gitu, di tingkat daerah. Yang berarti instrumen daerah kan akan digunakan juga untuk pemenangan ke depannya. Nah, kalau kita bicara demikian, Mas Hampi, maka hal yang perlu disoroti adalah sebetulnya partisipasi publik nanti akan ditempatkan di mana untuk bisa berbicara soal pilkada. Kalau kita mau tidak mau ya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di beberapa daerah ada paslon-paslon yang tentu bukan menjadi kehendak populer masyarakat untuk dicalonkan oleh partai politik gitu.
yang membuat angka partisipasi masyarakat yang saya rasa relevan juga cenderung rendah gitu. Kalau pasangan yang diusung tuh bukan pasangan yang ibarat kata populer atau menjadi suara umum masyarakat yang menginginkannya. Nah, tapi di sisi lain juga sebetulnya eh, publik disuapi, dijejeli gitu ya bahasa Jawanya gitu, dijejeli dengan Hmm. pasangan-pasangan ya udah yang mau nggak mau harus diterima. Hmm. Beberapa daerah menemukan pasangan melawan kotak kosong yang ibarat kata Hmm. mau nggak mau publik harus menerima itu. Kalau saya tadi Mas Sampi berkaca ke daerah Mas Sampi, saya juga berkaca ke daerah saya ya di Kabupaten Banyumas Mas Sampi. Menariknya Kabupaten Banyumas itu satu paslon melawan kotak kosong Mas Sampi. Hmm. Nah, namanya koalisi Banyumas Bersatu itu ibarat kata kita masyarakat Banyumas mau nggak mau kayak diminta untuk memilih hanya satu paslon aja. Betul. Nah, saya bilang ke keluarga saya itu, wah ini kok partai politik kayak nggak bekerja ya? Masa dari sekian banyak masyarakat di Banyumas cuma pengen satu sih pasangannya. Dan menariknya Mas Ampi, di desa saya, kotak kosong yang menang Mas Ampi. Nah, Jadi saya bilang ke keluarga, wah berarti ini di desa kita bakal nggak ada bupati nih, karena yang menang kotak kosong gitu kan. Nah, berkata kayak, ini grand design yang disiapkan, tapi beberapa daerah nampaknya masih masih kritis untuk menyikapi bahwa tidak semua wilayah tuh mau untuk dijadikan penyeragaman sistem gitu kalau kita ibarat kata ya karena beberapa daerah atau suara-suara minoritas masyarakat ini perlu dilakukan. Nah, yang perlu dikritisi selain misalkan oke kita sepakat Mas Abi kalau argumen tentang efisiensi biaya ini belum sepenuhnya terbukti. Karena mau hmm. nggak mau kan nanti ketika kita bicara soal oke, biaya politik ke masyarakat menurun, tapi bagaimana dengan anggota DPRD yang memilihnya? Apakah murni 100% mewakili suara masyarakat gitu ya? Nah, itu akan bisa terbantahkan. Tapi yang menjadi titik kritisnya adalah apakah dengan sistem tidak langsung ini makin bisa merepresentasikan kehendak umum masyarakat? Apakah DPRD mampu menjembatani suara itu gitu? Nah, kira-kira Mas Hampi, kalau Mas Hampi berbicara dalam sisi idealisme ya, sisi paling ideal gitu, gimana menyikapinya kalau kita mengibaratkan partai politik itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat itu? Kira-kira apakah setimpal demokrasi dibayar dengan sisi apa ya? Demokrasi dibayar dengan sisi tadi menekan politik uang gitu, menekan biaya politik yang cenderung mahal kalau secara langsung gitu. Kira-kira setimpal nggak sih Mas? Dan gimana caranya partai politik itu bisa makin menerapkan kaderisasi yang baik ya, kalaupun nanti pilkada itu diterapkan secara tidak langsung. Kalau kalau kita bicara sistem kepartaian kita di Indonesia ini baik, Mm, manajemennya, tata kelolanya baik, maka problem soal representasi itu tidak menjadi hal yang menurutku apa ya menjadi problematis. Tapi kalau melihat Indonesia, saya kemudian melakukan cukup kajian tentang sistem kepartaian Indonesia. Saya melihat di aspek tata kelolanya kita masih belum terlalu apa ideal. mm, Karena itu, ketika bicara soal representasi, kita ngambil contoh kasus yang Mario tadi sampaikan. Apakah kita bisa merasa yakin bahwa seorang anggota dewan dia betul-betul akan menjadi wakil merepresentasi suara rakyat? Tapi kalau praktek berkali-kali pileg kita di Indonesia semenjak pilkada langsung ini, yang kita lihat adalah selalu dilakukan dengan money politics, iya, artinya ada politik transaksi di situ, maka ini tentu tidak berlaku untuk semua ya. Ada beberapa anggota dewan yang saya tahu benar-benar kehendak rakyat, benar-benar pilihan rakyat. Tapi tidak sedikit, artinya banyak anggota dewan yang harus saya katakan, ya kita bisa berdebat, siapapun bisa berdebat, dan saya mau berdebat dengan itu, kalau ada yang mau membantah ini. Terpilih karena itu praktek transaksional tadi, Mas. Karena iya, beli-beli tadi, itu real. Eh, satu dari satu dari 100 lah yang kemudian bisa lolos tadi itu yang memang kehendak saya.
Kalau memang dia terpilih bukan karena kehendak, tapi karena kemudian dia dia dibayar, maka di aspek ini saya nggak yakin kemudian kita bicara soal representasi. Sehingga ini koreksi terhadap aspek partisipasi tadi, Mar, dan aspek keterwakilan tadi. Ketika bicara pilkada tidak langsung, yang kemudian suaranya diwakilkan oleh anggota DPRD, bukan tidak mungkin praktik jual beli tiket itu jauh lebih mahal daripada yang kita bayar. Ya, jauh lebih baik. Artinya kita menaikkan posisi tawar anggota DPRD yang jumlahnya sedikit dan dinamikanya tentu akan lebih keras untuk kemudian bertarung menahan ya satu kursi dua kursi bisa naik begitu mahal. Sehingga di aspek ini saya merasa tetap saja pilihan saya kita masih tetap harus pilkada langsung, tinggal membenahi aja banyak aspek yang menurutku harus kita benahi jauh lebih baik daripada kemudian kita ambil risiko dengan pilkada pilkada tidak langsung tadi, karena itu tadi aspek ini. Tadi kita bicara efisiensi, saya merasa tidak efisien. Kita bicara soal partisipasi dan keterwakilan, saya merasa cukup ragu dengan itu karena kita belum menata dengan baik sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian kita ini masih belum ideal, kita masih penuh dengan cawe-cawe, penuh dengan intrik politik, penuh dengan permainan-permainan yang kemudian kita lupa menata ke dalam. Yang dibilang oleh, saya lupa kita pernah bahas ini ya, 4 hal tadi, Mar. Soal pelembagaan sistem kita masih sangat lemah. Bicara soal penubuhan ideologi juga kita masih sangat lemah. Bicara soal pembangunan otonomi kita lemah. Kita sibuk dengan aspek pemenangan. Dan ini menurutku yang membedakan kita dengan partai-partai di luar negeri. Partai di luar negeri yang dipikirkan pertama adalah pelembagaan sistemnya, tata kelola kepartaian. Lalu dia bicara ideologisasinya dengan baik. Dia bicara otonominya dengan baik. Aspek pemenangan itu adalah instrumen tambahan, variabel tambahan. Tapi di Indonesia terbalik. Bahkan di one and only yang kita pikirkan adalah pemenangan. Jadi ini menjadi problem kita ke depan. Betul, Mas Hampi. Eh, ya nampaknya memang apa ya, eh, kalau satu buku kita kutip gitu ya dari Thomas Power sama If, itu ada demokrasi di Indonesia yang pertanyaannya sebetulnya dari stagnasi ke regresi itu berjalan tanpa simultan gitu, tanpa apa linier. Kalau kita berkaca dari banyak ulasan yang ada juga, sistem representasi kita lewat DPRD itu seakan masih belum tampak substantif gitu. Yes, secara Hmm. prosedural prosedural gitu sudah ada ketatanegaraan gitu ya. Prosedural ketatanegaraan sudah ada, wujudnya itu ada wakil rakyat. Tapi secara substansi apakah betul wakil rakyat kebanyakan mewakili kita gitu ya. Jadi pendewasaan politik di publik soal Namanya bukan peran wakil serta rakyat, Mar. oh, Wakil golongan. wakil golongan. Itu lebih spesifik Mas. Wakil Wakil golongan keluarga dan rakyat. wakil golongan. Wakil golongan. Oke, wakil golongan. Betul sih karena nggak merepresentasikan semua wakil rakyat ya. Rakyat kita juga majemuk ya. Wakil golongan rakyat. Nah, kalau kita bicara soal money politik juga nampaknya akan terjadi proses perpindahan mungkin, bahasa sederhananya kayak dari money politik turun dari calon ke masyarakat tapi ini dari calon ke wakil golongan rakyat tadi. Iya, Nah, iya. ya kan Mas Alpi, ada nggak hal yang penting untuk kita sampaikan tapi menurut Mas Alpi tadi belum sempat kita sampaikan? Terlalu cepat kita masuk dalam diskusi terkait diskursus wacana yang dilempar oleh presiden kita ya soal pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung. Bagi saya yang harus dipikirkan adalah uh, apakah pertanyaan paling penting adalah apakah calon pemimpin yang serentak terpilih di 514 kabupaten kota dan di 37 provinsi ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan di Indonesia. Ini yang sebetulnya harus dilihat oleh presiden kita. Apakah bupati, wali kota, dan gubernur ini akan menjadi mitra dari presiden kita ini untuk mengeksekusi program-program di level paling bawah. Presiden tentu punya kewenangan jauh lebih besar
Tetapi ingat, yang punya masa di bawah itu adalah bupati dan wali kota. Karena itu, menurut saya, isu yang paling serius dipikirkan oleh presiden kita hari ini bukan kemudian memikirkan tentang apa yang harus dikerjakan 2029, tapi harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana melihat kualitas kepala daerah yang hari ini terpilih dengan problematika dan dinamikanya masing-masing. Yang menurut saya itu jadi PR besar. Bagaimana melakukan sinkronisasi gagasan, sinkronisasi janji-janji politik, sinkronisasi ide-ide, dan bagaimana partai-partai ini turut mendukung apa, uh, proses sinkronisasi ini. Jadi itu jauh menurut saya jauh lebih penting. Bagaimana ada hubungan yang baik antara pusat dan daerah dan provinsi supaya seluruh program-program pemerintah pusat itu bisa terrealisir ke bawah karena kita tahu bahwa daerah-daerah kita dalam studi kita hari ini Mar, itu masih tergantung pada pusat, masih tergantung pada APBN. Uh, Hanya satu dua kabupaten di Indonesia ini yang punya PAD uh, lebih dari 30%. Yang kemudian bagi saya tidak terlalu berharap banyak dari dana transfer. Karena itu kalau kalau daerah-daerah ini masih mengharapkan dari pusat, ya yang mestinya adalah yang dipikirkan oleh seorang presiden bagaimana memacu, mendorong kepala-kepala daerah di bawah supaya punya sense dalam bahasanya Ramat Gobel itu birokrasi, birokrasi dan bagaimana kolaborasi antara birokrasi dan entrepreneurship atau dalam bahasa David Osborne itu reinventing government. Bagaimana dinas-dinas yang di bawah ini dipacu, didorong supaya mereka punya jiwa wirausaha sehingga PAD itu kemudian meningkat. Nah, kalau PAD-PAD-nya di bawah itu meningkat, maka presiden tentu lebih gampang untuk kemudian merealisasi seluruh, mewujudkan seluruh janji-janji dia dan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Kurang lebih begitu, Mar. Oke, Mas Amri. Bisalah kita coba bahas ke aspek budgeting ya. Ini nampaknya jadi satu mata kuliah sendiri kalau saya katakan budgeting itu. Karena unsurnya adalah soal alokasi dan transfer juga dari pusat ke daerah, gimana proses kita bisa mengalokasikan anggaran itu juga ya ke beberapa sektor-sektor prioritas itu. Nah, eh, ini mungkin juga bisa jadi pemantik juga Mas Amri kalau Mas Amri tertarik soal apakah nantinya ketika sudah ada proses konsolidasi kekuasaan tadi, entah nanti pemerintahan yang akan maju ke depan ya di beberapa daerah itu berasal dari kubu pemerintah ataupun oposisi dari pemerintah gitu, apakah nanti terjadi kalau bahasa sederhananya ya favoritisme alokasi proyek-proyek nasional ke beberapa daerah tertentu yang ibarat kata nanti semakin mempengaruhi kesenjangan. Ibarat kata Betul. kalau daerah ini dari kubu pemerintah, maka alokasi proyek-proyek nasional akan lebih fokus ke Betul. sana, daerah lain tidak gitu. Jadi senjata soal PSN ya, proyek strategis nasional itu bisa dipakai juga untuk menjatuhkan lawan, tapi makin menyuburkan kawan gitu ya. Itu Betul. nanti kita kaji apakah ditemui fenomena-fenomena gitu. Betul sekali, Mar. Makin banyak hal yang harus kita diskusikan pas ke pilkada ini, Mar. Iya. Ini pilkada cuman garis startnya ya Mas Ami ya. Betul, betul sekali. Nah, soal tata kenegaraan sudah baru semua nih. Pusat sudah baru, daerah akan baru juga tokoh-tokohnya beberapa ya. Gitu. Oke, Mas Amri, Thank you, Mar. makasih untuk diskusinya di malam hari ini dan semoga Koboi Politik rekan-rekan bisa menikmati diskusinya dan seperti biasa silakan sampaikan komentar rekan-rekan di kolom komentar kita ya. Apakah rekan-rekan punya pendapat lain silakan bisa disampaikan. Koboi Politik akan jumpa lagi di topik-topik menarik berikutnya. Sampai jumpa Mas Amri, Sampai jumpa. sampai jumpa Selamat rekan-rekan. malam. Assalamualaikum. Selamat malam.